update, ini udah H+2 ya. Kita jalan dulu ke bawah. Aku tuh nggak pernah ngerasa jelek, tapi aku juga nggak pernah ngerasa diri aku tuh cantik. Hai Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius, di series Becoming Her. Jadi series Becoming Her ini aku bikin series tentang transformasi aku yang asalnya kayak gini, jadi kayak gini, dan yang asalnya kayak gini, jadi kayak gini. Dimana proses transformasi ini tuh memakan waktu sekitar 3-4 tahun. Kemarin-kemarin aku udah bikin part 1, 2, 3-nya. Dimana part 1 aku ngebahas tentang find your why. Cari alasan kenapa kalian pengen glow up. Terus yang kedua aku juga ngebahas tentang gym. Dan yang ketiga kemarin aku juga ngebahas tentang skincare. Tips-tipsnya dan alasan kenapa skincare itu jadi cara tergampang untuk bertransformasi buat kita-kita yang sudah terlalu lama berada di survival mode. Aku tahu banyak banget pasti yang merasa relate dengan udah terlalu lama berada di survival mode terus mau comeback terus nggak tahu mau mulai dari mana gitu. Entah survival mode-nya karena terlalu lama ngurus anak, entah survival mode-nya karena terlalu lama cari uang, atau berada terlalu lama di dalam relationship yang nggak sehat. Biasanya kalau survival mode-nya sudah berakhir, kita tuh nggak otomatis langsung bahagia dan langsung tahu kayak, wah aku ingin mencintai diri aku kembali, aku tuh pengen glow up lagi tuh nggak langsung tahu caranya gimana gitu. Justru malah jadi bingung karena tidak familiar dengan rasa itu. Nah di video ini aku akan ngebahas. Makanya video ini tuh mungkin akan lebih relate buat kalian yang umurnya 30-an, yang sudah terlalu lama ngurus rumah, udah terlalu lama bekerja keras di kehidupan gitu ya. Mungkin kalau kalian yang umurnya masih 20-an, masih explore dengan hidup dan segala macamnya akan agak kurang relate gitu sama video ini. Nah, kalau di video ini aku mau ngebahas tentang aku oplas. Yes, aku tuh oplas tahun 2024 dan aku mau ngasih tahu juga sama kalian kalau video ini tuh bukan tutorial untuk glow up ya. Jadi kayak aku tuh nggak nyuruh kalian untuk melakukan semua step-stepnya. Aku juga nggak nyuruh kalian untuk plek ketiplek menyetujui yang aku ceritain. Tapi aku mau menceritakan proses 3-4 tahun ini yang aku lewatin secara jujur, secara raw. Supaya kalian tuh nggak merasa kecewa kalau proses glow up, proses diet kalian tuh lambat. Kalau aku lagi ngepost video atau foto tentang aku zaman dulu, terus tentang muka aku tuh kayak gimana, pasti selalu ada yang komen gini, ah dia oplas, oplas itu dia, seolah-olah oplas itu menjadi hal yang negatif. Dan seolah-olah kalau aku nge-review skincare, aku nge-review makeup, itu tuh nggak layak untuk aku rekomendasiin karena aku udah pernah oplas. Padahal aku sama sekali nggak malu untuk mengakui kalau aku tuh oplas. Total oplas yang aku lakukan itu adalah rinoplasti. Jadi hidung aku tuh agak dinaikin sedikit dan hidungnya agak dikecilin. Tapi aku memang sengaja bikinnya tuh nggak terlalu tinggi karena setelah aku konsultasi sama dokternya, aku selalu bilang aku pengen muka aku tuh terlihat lebih muda, lebih cute juga. Dan rekomendasi dia itu jangan kasih hidung yang terlalu tinggi karena nanti mukanya jadi panjang dan ujungnya muka aku tuh jadi kelihatan tua. Terus yang aku oplas juga dagu. Jadi kalau kalian melihat dagu aku dari samping tuh bisa maju ke depan, ini tuh karena di sininya ada implan. Sebelumnya tuh dagu aku tuh banyaknya isinya lemak doang. Jadi kayak ngewer-ngewer gitu loh. Nah, terus selain itu aku juga melakukan facelift. Jadi si kulit pipi aku tuh ditarik, terus dijahit di sini sampai dijahit ke belakang. Di belakangnya masih ada sih bekas si jahitannya. Terus aku juga ada tarik benang. Makanya kalau kalian lihat muka aku yang lama, matanya tuh agak turun. Setelah oplas tuh matanya jadi kayak lebih naik. Dan aku jujur suka banget di step yang tarik benang ini dan sama sekali tidak menyesal. Sebenarnya waktu aku mau oplas tuh rencananya cuma kayak facelift doang dan hidung sih awalnya. Tapi setelah di sana aku di ronsen bahwa dokternya tuh ngeliat ternyata dagunya tuh kurang bagus dan ternyata butuh tarik benang juga gitu di dua sisi sini. Jadi akhirnya dilakukanlah untuk si tarik benang di daerah alis aku ini. Di jahitannya tuh kalau nggak salah di area sini sih, di atas rambut gitu ya. Jadi nggak terlalu kelihatan. Sebenarnya pada saat 2024 after aku OP, aku tuh memang udah nge-review dan ngasih tahu before after, terus aku jelasin juga prosesnya, tapi memang yang enggak aku gembar-gemborkan banget, terus enggak aku publish terus-terusan sih
videonya. Karena aku tuh menyadari kalau misalnya aku pengen membahas oplas, aku harus menjelaskannya dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Karena aku tahu kita kan tinggal di Indonesia ya, nggak semua orang tuh setuju dengan keputusan yang aku buat. Banyak juga yang ngomong setelah ketemu aku sekarang, saat ngobrol-ngobrol dia tuh nggak tahu kalau aku oplas gitu. Dan kalau aku post di sosial media juga banyak juga yang bilang, oh oplasnya nggak berubah ya, ah kayaknya nggak ngaruh apa-apa ya, oplasnya nggak kelihatan bedanya. Ini aku tunjukin foto terbaru aku before afternya. Sebenarnya kalau untuk oplas ini aku nggak terlalu peduli tentang omongan orang, apakah hasilnya bagus atau enggak, apakah before afternya kelihatan atau enggak, karena pada saat aku oplas tuh aku bukan pengen merubah wajah aku dan melakukan oplas untuk memuaskan orang lain. Tapi aku ingin memuaskan diri aku sendiri dan aku pengen membuat diri aku merasa cantik. Nah, kalau video tentang oplas ini rame, nanti aku akan bikin series yang ngebahas tentang oplas lebih detailnya. Kalian tulis aja pertanyaan yang pengen kalian tanyain. Part tersulit yang aku lewati saat oplas adalah bukan saat oplasnya, tapi saat minta izin sama suami. Bahkan bukan saat mencari klinik ya. Ternyata suami aku tuh gak ngizinin awalnya. Kenapa? Karena dia khawatir, takut kenapa-napa, takut kayak, ya itu kan selalu pasti ya namanya oplas tuh beresiko gitu. Nah itu tuh dia kekeh banget gak ngizinin. Dan pada saat itu juga duitnya kan lumayan mahal ya untuk oplas. Lalu ada opsi nih pilihannya oplas di Thailand. Aku bilang sama dia, kalau di Thailand tuh harganya segini loh, gini. Ini rekomendasi kliniknya. Beberapa teman aku ada yang OP di sana, bla bla segala macam. Dan kata suami aku, enggak, dia juga masih tidak mengizinkan. Akhirnya ya aku urungkan niat itu gitu. Sampai muncullah video-video oplas di Korea. Setelah aku nonton, aku bilang sama suami aku, itu juga masih belum diizinin. Dia takut aku kenapa-napa. Terus yang kedua dia juga takut hasil oplasnya gagal. Karena kan oplas tuh nggak ada no way back gitu ya, nggak ada kalau misalnya ternyata aku nggak suka dengan hasilnya nggak bisa dibalikin ke settingannya mau muka yang lama lagi dong, nggak bisa kan. Nah suami aku tuh nggak ngizinin karena saat itu aku lagi pengen OP banget kan, aku nyari segala informasinya lengkap, resikonya di Korea tuh apa aja sih prosesnya kayak gimana, terus step by stepnya, sampai yang aku cari tuh kemungkinan terburuk saat orang baru bangun operasi itu apa aja, terus kemungkinan darahnya tuh keluar dari mana aja, terus pada saat sadar abis anestesi itu apa, pada saat facelift tuh yang dipotong apa aja, dan segala-galanya aku kumpulin, aku kasih sama suami aku presentasiin dan aku tunjukin, aku kumpulin link-link video orang yang OP, aku kasih tahu sama dia, ini OP yang pengen aku lakukan. Prosesnya kayak gini, resikonya ini, konten-konten yang disajikan sama klinik dan rumah sakitnya tuh ini. Sampai akhirnya setelah suamiku nonton, setelah dia tahu pemulihannya berapa lama, nanti dikasih obatnya apa aja, akhirnya dia approve juga. Dan itu tuh prosesnya selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya kalian pernah nonton podcast gitu aku ya, yang sama efek Teh gitu, Ligwina soalnya Hananto, aku tuh dipotong menjelaskan di situ kocok bahwa orang aku ini tuh dari kecil ditarik, selalu dijahitnya dituntut di sama sini orang sama tua aku untuk menjadi anak yang pintar. Tidak pernah ada tuntutan lain selain jadi harus pintar. Nah, orang tua aku tuh bukan tipe orang tua yang suka menghina fisik anaknya di depan orang ataupun di depan aku pribadi. Jadi sejujurnya dari kecil tuh aku tidak pernah merasa jelek. Ya, jadi aku nggak pernah tuh ngerasa kayak, walaupun dari kecil kulit aku hitam, aku tuh nggak pernah gitu kayak ngerasa, aduh kok gue hitam banget ya, kok aku jelek ya. Nggak kalau untuk itu. Tapi masalahnya adalah karena memang nggak pernah melakukan perawatan, nggak pernah diajarin yang namanya perempuan jadi cantik gitu. Jujur aku tuh nggak pernah ngerasa cantik. Nggak pernah ngerasa cantik pada saat aku mulai YouTube, pada saat sebelum aku bertransformasi, aku tidak pernah merasa cantik karena aku selalu ngerasa kayak, ya gue nggak jelek, tapi kayaknya nggak cantik deh. Ditambah lagi, aku lama banget berada di survival mode, harus mencari uang, harus mencari nafkah, sibuk ngumpulin pundi-pundi uang, yang penting tuh uang kekumpul, yang penting punya duit, sehingga nggak ada waktu untuk ngurus diri sendiri, sehingga nggak punya budget dan nggak punya ruang untuk memprioritaskan diri
diri sendiri. Jadi aku tuh ngelakuin oplas bukan karena aku benci ngelihat tampilan aku, tapi aku tidak pernah ngaca dan aku bilang sama diri sendiri, wah gila ya gue cakep juga. Terus pada saat oplas itu kan dokter di Korea tuh selalu nanya ya, referensi mukanya tuh mau kayak siapa gitu. Aku pun nanya sama teman-teman aku, mereka tuh mostly ditanya referensi mukanya tuh mau kayak artis siapa. Itu bebas, kita mau nunjukin mau kayak Song Hye Kyo atau misalnya mau kayak idol Jennie, Lisa gitu, itu boleh. Nah pada saat ditanya gitu pun aku tuh nggak ngisi apa-apa sampai pada saat konsultasi aku ditanya, jadi mau kayak artis siapa, sampai aku bilang aku tuh nggak pengen jadi muka siapapun, tapi yang aku pengen tuh begini-begini. Aku bisa dengan jelas bilang sama dokternya bahwa muka aku tuh turun, aku tuh kelihatan capek, hidung aku tuh begini, nah aku tuh pengen hidung aku kelihatan lebih begini, begini, begini. Jadi aku tuh benar-benar tahu versi aku yang mana yang aku inginkan untuk hasil operasi nanti. Kenapa? Karena aku pengen jadi versi cantik untuk diri aku sendiri. Dan pada saat itu aku oplas, aku berpikir bahwa aku ngelakuin ini untuk diri aku di masa lalu yang ada di survival mode, nggak pernah memprioritaskan diri, nggak punya uang untuk merawat diri, nggak punya waktu. Aku ingin mendedikasikan itu semua untuk aku yang di masa lalu yang udah bekerja keras, sampai aduh aku sampai terharu sendiri ya, bekerja keras sampai nggak inget waktu, nggak inget tenaga, sampai akhirnya aku bisa berada di sini dan aku melakukan itu untuk diri aku di masa lalu. Sama seperti konten-konten ini, sebelum aku bikin Becoming Her pun, suamiku pernah nanya, ini konten tuh buat siapa? Kenapa kamu pengen bikin series Becoming Her? Dan aku tuh dengan yakin bilang sama suami aku bahwa konten ini tuh buat aku di masa lalu, buat aku yang dulu pengen jadi cantik, buat aku yang dulu pengen jadi menarik, buat aku yang dulu tuh merasa galau dan bingung gimana caranya harus glow up tapi nggak tahu caranya, nggak tahu how to start. Dan itu tuh aku di masa lalu seperti itu. Kenapa operasinya nggak dilakukan di Indonesia aja? Kenapa milih di Korea? Salah satu alasannya adalah karena aku udah nanya sama teman-teman aku, beberapa yang operasi di Indonesia dan yang operasi di Korea. Bahkan ada beberapa teman aku yang melakukan operasi di Indonesia dan Korea. Mereka bilang operasi di Korea itu lebih nggak sakit. Prosesnya cepat, lebih nggak sakit. Kalau resiko sih menurut aku sama-sama aja ya. Nah dari situ aku ya udah deh, aku mempercayai dan ternyata memang benar. Setelah aku rasakan, kalau ditanya sakit, menurut aku sih memang tingkat sakitnya rendah sih. Nggak sesakit yang dibayangkan. Justru aku ngerasa ribet, sangat ribet saat pemulihannya, nanti aku ceritain. Cuman kalau ngomongin sakit, nggak begitu sakit. Walaupun aku nunjukin di Instagram, di TikTok itu banyak banget foto-fotonya aku share, bahwa pada saat OP itu nggak sesakit itu. Itu beneran, itu beneran. Makanya kalau aku nonton video YouTube orang-orang yang ngasih tahu bahwa aku lagi operasi dan itu nggak terlalu sakit, itu tuh bener karena kita dikasih obat painkillernya tuh kayaknya canggih banget sih. Diminumnya tuh pagi sama malam hari. Jadi jedanya tuh bener-bener 12 jam. Pagi aku minum, malam aku minum, pagi aku minum, malam aku minum. Jadi aku bisa berkegiatan secara mulai normal lah pada saat itu. Nah, waktu aku memilih si kliniknya, aku tuh nggak konsultasi sama satu klinik doang. Aku konsultasi sama 3 klinik. Yang aku bandingkan itu dokternya, layanan apa yang tersedia di mereka, bentuk si kliniknya seperti apa, lokasi kliniknya, dan tentu saja harganya. Ada satu klinik yang harganya oke banget, tapi begitu aku lihat before afternya, si estetiknya tuh nggak terlalu sesuai dengan yang aku inginkan. Jadi itu aku skip, padahal itu harganya lebih murah. Terus yang kedua ada juga itu harganya lumayan mahal, cuman aku nggak srek dengan cara pada saat aku konsultasi sama dokternya. Nah begitu di klinik yang ketiga ini, cara konsultasinya enak banget, terutama dokter aku yang melakukan facelift dan juga yang ngoperasi dagu aku suka banget sama dokternya. Komunikatif, sabar, dan aku juga nanyanya tuh bener-bener kayak detail banget sama si dokternya. Dan di detik mereka tuh bukan yang kayak ngeburu-buru seolah-olah udahlah ya yang penting lo oplas aja sama gue secepatnya, enggak kayak gitu. Sampai akhirnya aku udah srek banget, ya udah deh aku memutuskan mau di klinik yang itu gitu. Yang paling kerasa sih awalnya tuh dagu aku nggak pengen kayak diisi implan karena aku takut banget kalau muka aku jadi aneh, terus takut terlalu panjang, terlalu kayak beauty sponge gitu ya. Aku sampai bilang sama dia,
aku nggak mau OP dagu, aku bilang. Tapi dokternya kekeh sampai bilang, enggak, kamu tuh bakal cantik. Itu aku masih nggak mau, terus dia kayak di depan kamera dia nyari orang yang pernah dia kerjain di mana bentuk mukanya sama kayak aku. Terus dia enter, itu kayak 10 menitan dia nyari terus, dia nunjukin ini hasil kerja saya, kata dia. Nih dagu kamu tuh sama kayak si A ini nih, kamu lihat fotonya, dan kalau dilihat, katanya lihat afternya, lihat deh dia dari samping dan bentuk dagunya kamu perhatiin, nanti dagu kamu akan seperti ini. Jadi yang dia kasih tahu tuh bukan cuman kayak ngebacot doang, ngasih pasti bagus gitu loh. Dia nunjukin hasilnya benar-benar. Dan selain itu aku juga ngecek si dokternya ini tuh terdaftar nggak sih di asosiasi dokter oplas di Korea. Itu ada juga websitenya. Sampai akhirnya aku melakukan oplas, ya udah deh yang dagu juga aku tambahin. Ini tuh udah tahun 2026, bulan Mei ini tuh artinya sudah 2 tahun aku oplasnya udah lewat, dan menurut aku di klinik itu tuh salah satu pengalaman terbaik aku, dan aku juga suka sama hasilnya karena siapapun yang ketemu aku pasti bilang kayak, muka lo gak kayak oplas deh, mukanya bagus sih, rapih banget, orang tuh gak akan ngeh itu oplas kalau gak ngeliat Instagram. Nah, itu buat aku bukan oplasnya gagal karena nggak kelihatan, justru itu kesuksesan karena memang dari awal aku pengen muka aku tuh kelihatannya natural aja, nggak too much, nggak berlebihan, tapi hasilnya bikin muka jadi berubah. Kalau kalian penasaran dengan proses selama OP, terus selama pemulihannya, aku ada beberapa vlognya, kalian bisa klik aja di situ dan lihat videonya. Nah, waktu aku lagi pemulihan di Indonesia setelah pulang dari Korea, jujur aja, sebelum pulang itu 1 hari sebelum pulang aku konsultasi dulu sama dokternya. Jadi dari pas awal-awal aku OP tuh si dokter-dokter, kan aku operasi tuh sama 3 apa 4 dokter gitu ya. Mereka tuh semuanya nanya, aku pulang tanggal berapa? Nah, misal aku pulang tuh tanggal 5 gitu ya, semua dokternya tuh ngosongin jadwal di tanggal 4-nya untuk ketemu aku dulu semuanya, untuk ngecek, make sure apakah prosesnya tuh berjalan lancar secara pemulihan, aku ada kendala apa. Nah, dari semua dokternya tuh, mereka tuh sama semua kata-katanya, ini masih pemulihan, ini masih bengkak, sabar aja ya. Nanti tunggu 1 tahun baru kamu akan kelihatan cantik, katanya. Pokoknya semuanya bilang tunggu 1 tahun, tunggu 1 tahun. Dan ada dokter juga yang bilang kalau bisa nanti pulang ke Indonesia, kamu diet ya, turunin berat badan supaya si hasil OP-nya tuh bisa kelihatan lebih maksimal. Dia ngomong kayak gitu. Akhirnya oke lah, aku pulang. Tidak ada yang menyiapkan aku buat ini. Tapi proses pemulihan itu adalah, terutama saat di Indonesia, itu lumayan proses yang melelahkan mental karena aku beberapa kali juga down. Karena pada saat itu ada momen muka aku tuh kelihatan penyok. Jadi sisi kanan dan sisi kiri tuh nggak simetris, dan itu tuh lumayan lama gitu ya. Kayak tiap hari aku ngaca, aku ngelihat, kok mukanya nggak berubah ya, kok yang ini kayak bengkak, yang ini kayak kecil. Lalu setelah itu mulai membaik, ada momen juga muka aku kayak kucing. Kalian tahu Tom and Jerry kan? Nah, si Jerry-nya itu kan punya pacar tuh yang kucing putih. Nah, aku ngerasa muka aku tuh jadi kayak ketarik banget ke atas. Itu aku udah sampai kayak, apa jangan-jangan hasil operasinya bakal kayak gini ya. Nah, itu juga lumayan bikin aku stres juga. Dan aku berpikir kayak ya udah deh, kayaknya harus pasrah aja. Tapi ternyata begitu aku tungguin selama 6 bulan, lalu setelah itu 1 tahun, memang di bulan Mei yang pas 1 tahun aku oplas, muka aku bener-bener literally kelihatan jadi normal, kayak muka aku aslinya, bengkaknya sudah jauh berkurang, bentuknya udah nggak aneh lagi. Aku tahu bahwa dengan nge-upload video menceritakan tentang oplas, dengan jujur aku kasih tahu kalian semua tentang proses transformasi aku, salah satunya adalah oplas, itu adalah salah satu hal yang sudah aku pikirkan jauh-jauh. Bahkan waktu sebelum aku operasi pun aku udah ngobrol sama suami aku, dan aku udah bilang sama suami aku akan menerima semua resikonya, termasuk mungkin ada orang yang nge-hate, ada orang yang benci, terus ada brand yang akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja sama karena mungkin nggak setuju dengan apa yang aku lakukan, yaitu oplas, tapi aku sudah siap menerima itu. Dan dari awal aku oplas pun aku udah bilang sama suami aku akan bikin konten oplas aku tuh di Instagram, TikTok, YouTube sejujur-jujurnya. Kenapa? Karena ada banyak banget konten orang oplas yang ternyata
mereka tuh nggak menceritakan secara gamblang, nggak ngasih informasi secara jelas. Jadi banyak part informasinya yang kosong. Jadi aku tuh pengen saat aku melakukan ini, aku pengen mengisi part itu dan mengisi informasi itu supaya kalau ternyata kalian memang pengen oplas, kalian bisa menemukan jawabannya dari perjalanan transformasi aku. Banyak juga yang bilang sama aku bahwa aku tidak menerima diri aku sendiri. Aku nggak akan membahas dari sisi agama untuk hal yang ini karena aku juga nggak pengen berdebat dengan background agama. Tapi banyak yang bilang bahwa dengan aku operasi berarti aku tidak sayang sama diri sendiri. Aku nggak menerima diri aku sendiri. Aku tuh nggak percaya diri. Dan menurut aku sih kalau memang menurut kalian pada akhirnya saat aku OP aku tidak percaya diri, aku nggak menerima diri sendiri, ya udah anggap aja kayak gitu. Karena sekali lagi tidak semua orang tahu perjalanan aku dari awal, aku umur 20-an seperti apa, seberat apa. Nggak ada yang tahu bahwa zaman dulu aku mau beli pembalut pun nggak punya uang karena bapak aku nggak kerja dan mama aku tuh penjahit. Jadi mau beli hand and body lotion aja tuh sampai nggak kebeli, sampai pencuci wajah Viva aja tuh nggak kebeli tuh yang harganya murah banget, yang milk cleanser itu. Jadi di saat ada orang yang sekarang ngomong sama aku tanpa tahu cerita aku dan hanya bilang bahwa berarti lo gak percaya diri, berarti lo tuh gak menerima diri lo apa adanya, ini tuh adalah bentuk bla 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 segala macam, ya udah terserah sih itu. Tapi yang aku sampein sama diri aku sendiri adalah kalau aku harus mengecilkan diri aku sendiri hanya untuk mengikuti standar orang lain atau supaya diterima sama orang lain, itu bukan bentuk acceptance, tapi itu adalah bentuk kompromi. Dan aku sudah lelah dengan berkompromi sama orang. Aku juga nggak mau menjadi orang yang kecil hanya demi fit in ke dalam suatu komunitas atau suatu masyarakat. Dan aku merasa aku berhutang ini semua sama diri aku di masa lalu. Jadi ya aku tetap akan menjalankan ini semua. Aku ngomong kayak gini tuh bukan aku mau bilang sama semua orang bahwa kalau kalian mau bertransformasi kalian harus oplas ya. Kalau misalnya kalian mau jadi lebih cantik tuh hanya bisa dilakukan oleh oplas, enggak. Tapi yang mau aku bilang kalau misalnya nih semua orang bilang bahwa kamu gak boleh bertransformasi, kamu gak boleh menjadi cantik, kamu gak boleh menjadi wanita yang ceria, mencintai diri sendiri, merawat diri, pakai body care, pakai hair care, punya rambut badai, punya muka yang kinclong perawatan, pakai skincare, sampai ada orang yang ngomong kayak gitu. Mereka tidak berhak. Yang paling berhak itu adalah diri kita sendiri untuk membahagiakan diri kita sendiri. Terutama kalau misalnya selama ini kamu ngerasa kayak, kok hidup tuh gini-gini aja ya. Aku tuh udah gak ngerasa ada butterfly lagi. Aku tuh gak pernah ngerasa excited lagi sama hidup. Aku tuh udah kayak ngerasa stuck aja gitu. Hidup tuh kayak yang penting kerja, yang penting ngurus anak. Terus setelah itu aku tidur, besok bangun pagi diulang lagi. Tidak ada excitementnya. Nah, video ini buat kalian. Jangan biarkan orang lain punya kuasa atas keputusan yang mau kamu ambil ataupun atas kebahagiaan yang mau kamu pilih. Kamu boleh nabung, kamu boleh kumpulin uang, kamu boleh memutuskan mau nge-gym kayak mau olahraga di rumah kayak mau daftar kelas kayak mau ikut coaching padel atau tenis kayak atau apapun itu, lakukan secara bertanggung jawab, tapi jangan biarkan orang lain yang memaksakan standar sama kamu, dan jangan biarkan orang lain itu membuat kamu merasa bahwa kamu harus menjadi orang yang kecil dan tidak mencintai hidup ini dan gak bahagia. Itu aja sih, karena pada saat aku memutuskan untuk nge-gym, aku memutuskan untuk oplas, aku memutuskan untuk botox, aku memutuskan untuk lebih merawat diri aku, bahkan saat aku memutuskan untuk child free pun aku selalu memprioritaskan diri aku sendiri. Karena apa? Karena yang harus sayang sama diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Nah, paling segitu dulu videonya. Di video berikutnya aku bakal ngebahas diet journey aku, tapi bukan tutorial kenapa aku bisa kurus, nggak hanya sampai di situ aja. Tapi aku mau nyeritain kenapa sih butuh waktu sebegitu lama buat aku untuk jadi langsing dan untuk jadi kurus. Itu akan aku ceritain di video berikutnya. Kalau video ini rame, nanti aku akan segera bikin dan aku akan segera upload video yang berikutnya. Oke, kalau kalian punya perjalanan transformasi atau perjalanan yang lagi mau dilewatin saat kalian mau glow up, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!